bisa dilihat di kolom chat. Silakan semua peserta untuk mengisi daftar hadir. Sebagai tambahan, kuis yang kita lakukan pada sesi ini juga dipersembahkan oleh questioner.com. Nanti kita akan selenggarakan kuisnya di menti.com. Saya akan membagikan passcode-nya sebelum sesi kuis dimulai. Baik, kita mulai sesi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembicara pertama adalah Mas Ahmad Rizky Mediarso. Mas Rizky, boleh tolong nyalakan mic-nya. Dan juga dites mungkin, Mas? Cek mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Mas Ahmad Rizky ini sedikit background, menyelesaikan pendidikan bachelor dan master di TUKH Hamburg di bidang computer engineering. Kemudian sempat bekerja di Airbus Defense and Space di Manching, Jerman. Sebelum kemudian mendirikan startup pertamanya ya, Kata AI di Jakarta, yang bergerak di bidang NLP. Kemudian Mas Rizky ini mendirikan Fitloop yang merupakan perusahaan di bidang platform digitalization. Betul, Mas Rizky? Betul. Ya, apa kabar Mas Rizky? Sehat-sehat di sana? Sehat, alhamdulillah. Baik. Yang nggak kalah juga. Kenapa? Yang nggak kalah juga nih, Mas Rizky itu adalah inisiator Deep Tech ya, Mas? Inisiator Deep Tech. Nah, jangan lupa tuh buat para peserta untuk follow Instagramnya deeptech.id, itu bakal ada konten-konten menarik dan juga mungkin informasi-informasi tentang apa namanya startup dan juga bagaimana itu kan Deep Tech kan organisasi non-profit teknologi ya. Jadi visinya itu untuk Indonesia setara di bidang teknologi, jadi kontennya itu bakal penting buat kita semua untuk selalu update dengan teknologi terbaru atau machine learning dan lain sebagainya di sana. Jadi ya itu mungkin buat peserta jangan lupa di follow. Ya, bagi yang tertarik masuki bidang AI, silakan di follow di tag. Baik, untuk menghemat waktu kita persilakan kepada Mas Rizky untuk memulai materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sudah diberi kesempatan pada hari ini sebagai pembicara pertama di Forum Business Day. Sudah lama banget nih sebenarnya jarang ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan di Hamburg dan juga di Jerman pada umumnya. Jadi senang sekali sih kalau misalkan nanti kita feel free dan welcome kalau misalkan nanti banyak diskusinya. Mungkin moga-moga secara materi nggak usah panjang-panjang supaya nanti lebih banyak diskusinya. Nah, tadi terima kasih Mas Widi sudah diperkenalkan. Seperti yang tadi saya diceritakan, saya sendiri alumni Hamburg, bachelor dan master. Dulu sempat dual studium di Jerman dan juga di Prancis, di Toulouse. Di Jermannya di Hamburg, di Airbus Hamburg. Banyak berputar di banyak program, ada A380, A350. Di Perancis juga sempat ngerjain next generation-nya A320 namanya A32X di bidang avionics sistemnya, dan juga sebagai software architect dan system engineer di Eurofighter program di Airbus Defense and Space di Manching ya, di tahun dekat Ingolstadt situ. Nah, kebetulan karena dulu waktu zaman SMA suka freelancing untuk startup di US. Jadi waktu di Manching kemarin terbesit untuk working in startup environment lagi, terutama waktu itu diajak Irzan ya, CEO-nya Kata.ai sekarang, untuk pulang dulu karena dulu sempat sebelum dual studium itu sempat banyak freelancing untuk US company. Jadinya waktu itu mikir mumpung belum
30 mumpung masih muda, masih semangatnya masih tinggi, dan nggak ingin untuk kayak apa namanya, stay di satu company untuk very long time gitu kan. Nah, akhirnya saya decide untuk pulang ke Indonesia. Di awalnya masih bentuknya apa namanya, sabbatical gitu kan, habis itu akhirnya full apa namanya, berkomitmen di startup. Nah, dulu pertama kali itu di KTI dulu namanya Yesbox gitu di tahun 2015. Yesbox itu sebuah virtual assistant ya. Jadi gimana cara dulu kita ngasih service dalam bentuk virtual assistant yang bisa di-chat oleh siapa aja, kapan aja, nanti akan dibantu untuk nge-solve problem atau apa namanya keinginan-keinginan dari customer. Nah, waktu itu di 2016 sempat challenging, terutama di sisi funding karena secara sustainability dari si konsep itu lumayan berat gitu kan untuk apa namanya untuk berkelanjutan. Karena secara marginnya cukup tipis gitu kan untuk mensustain apa namanya company itu sendiri. Dan akhirnya dan kita sebenarnya walaupun dari awal kita sudah apa namanya employ atau kita udah develop machine learning, waktu itu secara maturity dari machine learningnya belum cukup untuk mensustain cost dari apa namanya operational cost dari Yesbox itu sendiri. Akhirnya kita di akhir 2016 kita pivot jadi Kata.ai. Di situ saya kita mendapatkan beberapa big client seperti Unilever, Telkomsel, BRI dan sebagainya. Nah, di akhir 2018 saya co-found gitu kan, bikin company baru namanya Fitloop yang fokusnya lebih ke arah digital transformation dari company. Jadi kalau misalkan dulu di KTI fokus adalah customer support dan juga berkaitan dengan conversational AI, kita di Fitloop ini fokus ke apa namanya helping companies untuk digital transform. Dan juga saya sempat menjadi interim CTO dari Priksa.ai, membuat diagnosa engine-nya untuk Priksa. Jadi Priksa AI itu adalah sebuah company yang healthcare company yang bisa mendiagnosa secara otomatis early diagnosis dari beberapa penyakit itu melalui chat gitu kan. Dan juga sekarang saya menjadi advisor dari Board of Commissioner dari Linkaja, dan juga saya inisiator dari Deep Tech Foundation yang tadi saya sempat diceritakan bahwa Deep Tech ini kita kumpulan dari semua apa namanya teknologi entusias, teknologi practitioner gitu kan dari seluruh dunia, ada dari Indonesia, dari US, dari Eropa juga banyak gitu, dan orang-orangnya banyak yang bekerja di misalnya di Facebook, Google, apa namanya, DeepMind dan banyak lagi, dan kita bersama-sama ingin membangun apa namanya teknologi IT terutama dan juga deep technology lainnya di Indonesia. Secara Fitloop sendiri kita berdiri company sekarang yang saya sedang apa namanya tekuni berdiri 2019, awal 2019. Sekarang tim kita ada 40 orang. Kita fokus seperti yang tadi dibilang adalah helping companies untuk digitalize their operation dan customer engagement. Kita alhamdulillah kontrak value kita sudah ada belasan miliar, dan juga punya corporate clients yang lebih dari yang sudah belasan juga. Dan selain itu kita punya top partners and clients seperti yang besar seperti Accenture, Paragon yaitu yang memiliki brand Wardah dan lain-lain, dan juga Bank BRI, Microsoft,
Dan juga recently kita alhamdulillah sedang bekerja sama dengan Telkomsel dan juga Kominfo, dan klien besar kita juga ada Pegadaian. Nah, secara tim juga alhamdulillah kita punya banyak senior tim di company kita yang memiliki banyak experience di tempat-tempat. Nah, jadi mungkin sedikit tentang, mungkin nanti kita cerita tentang how to build startup gitu kan. Mungkin sedikit cerita juga bahwa apa sih yang dilakukan Fitloop. Kita membantu company untuk digitalisasi, seperti apa bentuknya. Kita memberikan sebuah platform yang dimana bisa secara mudah untuk mengorganize all the information yang dimiliki sebuah company menjadi suatu database yang terintegrasi, bisa mengorganisasi banyak tipe dari data, dan juga dari situ kita bisa punya analytics. Dari situ kita bisa menyediakan API yang bisa dikonsum oleh beberapa aplikasi, dan juga kita punya application builder gitu kan, yang dimana dari situ bisa menjadikan data yang ada bisa dengan drag and drop bisa membuat aplikasi yang bisa dipakai untuk misalkan internal operation atau even pun keluar gitu. Nah, kita juga mempunyai other produk bareng Accenture, salah satu investor kita juga Accenture. Dia dengan di produk ini kita fokus ke membantu company understand better tentang behavior dari customer. Kita collect data dari different kind of touch points seperti mobile apps, point of sales, website, dan lain-lainnya, di mana dari situ kita bisa build better customer understanding, dan dari situ kita bisa memberikan personalized offering, atau misalkan kita bisa engage customer yang sudah lama tidak berinteraksi dengan company kita, dan sebagainya, sehingga mereka bisa menaikkan conversion atau menaikkan revenue ataupun menaikkan penjualan dari customer acquisition tersebut. Mungkin sedikit ada video tentang salah satu produk kita. Memperkenalkan AIXP, Accenture Intelligence Experience Platform. Kami dapat menyatukan data pelanggan Anda dalam satu platform menjadi single customer view, meningkatkan engagement, serta fitur analitik yang terdepan. Bayangkan jika Anda dapat menggabungkan semua data pelanggan Anda ke dalam satu platform, kemudian data pelanggan tersebut tampilkan dalam bentuk single customer view. Dari data tersebut, AIXP dapat membuat segmentasi berdasarkan profil pelanggan Anda. Dalam demo ini, AIXP dapat mengambil data offline dari POS Anda. Saat pelanggan melakukan pembelian produk dan menyelesaikan pembayaran dengan menggunakan identitas mereka seperti email atau nomor telepon, maka akan otomatis terdata. Semua riwayat pembayaran pelanggan dapat dilihat lengkap di profil pelanggan AIXP Anda. Selain POS, AIXP juga dapat mengambil data online dari mobile apps Anda. Perjalanan pelanggan offline, online, sebelum dan setelah mereka melakukan login, akan digabungkan ke dalam satu database profil pelanggan. Dengan AIXP, Anda dapat membuat dan mengirimkan marketing campaign dari mulai email, SMS, hingga push notification ke semua pelanggan maupun berdasarkan segmentasi pelanggan spesifik yang telah dibuat sebelumnya. AIXP juga menyediakan customized campaign yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan ini, Anda dapat meningkatkan produktivitas penjualan serta engagement dengan pelanggan lebih optimal. Dengan data marketplace, AIXP mendapatkan akses data pelanggan dari pihak ketiga untuk dijadikan leads atau pelanggan baru Anda. AIXP juga terintegrasi dengan ads channel seperti Google Ads dan Facebook Ads. Selain itu, AIXP juga dapat menampilkan analitik marketing campaign, analisis cohort, dan analisis funneling. AIXP menggunakan artificial intelligence dan machine learning untuk memprediksi journey pelanggan Anda. AIXP, pelopor platform data pelanggan, analitik, dan pemasaran Indonesia. Kira-kira mungkin supaya mendapat sedikit pandangan
tentang apa yang kita build seperti ini kira-kira. Nah, mungkin kita sekarang sedikit tentang, aku pengen cerita juga tentang journey saya sendiri dalam membuat startup. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian sering lihat film tentang startup dan lain-lain, dan yang pasti yang saya perlu mungkin dari pengalaman saya, yang kalau ditanya apa sih sebenarnya gimana sih bikin startup itu, mungkin saya jawab adalah seperti running marathon ya. Jadi bukan sebuah sprint yang langsung kelihatan apa namanya finish line-nya gitu kan, tapi sebuah perjalanan panjang yang bertahun-tahun atau bahkan juga bisa berpuluhan tahun gitu kan dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, karena building business like marathon, yang pasti penting di sini nafas ya. Jadi membuat bisnis itu bukan sesuatu yang cepat dan kita langsung bisa lihat instant gratification, gitu langsung kelihatan hasilnya seperti apa. Tapi kita harus punya dedication dan juga conviction dalam bahwa kita memang membuat sebuah bisnis itu seperti raising a baby gitu kan, a child. Nah, jadi karena ini sebuah maraton, kita perlu tahu kayak sebenarnya kita perlu a really good reason gitu kan, kenapa kita starting this gitu kan. Warum wir dan dieses Unternehmen starten itu sangat penting sekali untuk kita tanamkan kepada diri kita. Gitu. Nah, karena kenapa sih seperti itu gitu, bahwa mungkin di sini juga ada beberapa pengalaman pribadi gitu kan. Kalau kita ngelihat kita punya plan itu, pada realitanya itu tidak seperti apa yang kita plan sebelum gitu. Nah, itu always happens gitu. Itu selalu terjadi dan tidak ada mungkin very rare gitu kan, jarang sekali yang sebuah company yang bisa dari start to finish itu very smooth gitu. Pada akhirnya banyak rintangan-rintangan yang perlu dihadapi, dan karena itu di sini ada beberapa contoh gitu ya. Saya pernah bersama Qatar AI laying 90% of workforce. Kita juga pernah punya 3M in unpaid bills and salaries gitu, karena kita belum dapat follow up funding. Itu kita pernah failed fundraising, kita pernah 1 bulan away dari bankruptcy, kita pernah 100 hour a week work week gitu kan, dan sering sekali gitu kan ada momen-momen di mana pain-nya secara emosional itu very unbearable gitu kan. Karena apa? Karena ya tadi kita nggak cuma mikirin masa depan kita sendiri, tapi memikirkan masa depan banyak orang yang ikut dengan sebuah kapal kita ini. Nah, jadi kenapa ini saya ceritakan, walaupun sebenarnya behind this juga ada motivation bahwa, tapi dengan kita ngasih mempunyai awareness tentang ini, kita bisa lebih bisa lebih siap lah ya, mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan sekalian lebih siap dalam menghadapi realita dari membuat startup. Dan ini nggak cuma di startup seperti ini, even kayak kalau kita ngobrol sama CEO-nya Gojek, itu dia juga pernah runway itu artinya uang yang ada di bank yang bisa menghidupi startup ini ke depan itu mereka cuma bisa tahan 2 minggu ke depan gitu kan. Mereka harus cari dana-dana talangan untuk supaya bisa survive 2 minggu ke depan sebelum ada additional funding masuk dan sebagainya. Jadi very rough karena banyak very rough situation yang terjadi dalam membuat sebuah startup. Dan kalau misalkan kita melihat kayak misalkan success story Elon Musk segala macam, itu biasanya it's not startup yang baru didirikan, biasanya itu udah 10 tahun, dan kayak misalkan Amazon itu udah 20 tahun gitu seperti itu. Jadi kayak karena kita cuma bisa lihat momen-momen yang happy, padahal sebenarnya di belakang itu banyak hardship yang perlu dilalui sampai ke momen tersebut.
Nah, motivation. How do you stay focused, motivated, and maintain enthusiasm when things don't go the way you had hoped? I think my sort of drive to get it done is somewhat disconnected from hope, enthusiasm, or anything else. I actually just don't care about hope or enthusiasm, motivation. I just give it everything I've got, irrespective of what the circumstances may be. Yeah, you just keep going. So you must feel compelled to do it. Think of it this way: if you need inspiring words, don't do it. Nah, mungkin sedikit juga dari dari Elon Musk. Jadi kalau dia bilang sih, if you need inspiring word, don't do it. Gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya beda seperti kita bekerja gitu kan. Kita nggak punya someone. Kalau kita build a company, bahwa kita adalah kita memang sebuah bos dari diri kita sendiri, tetapi karena kita bos dari diri kita sendiri, kita harus punya komitmen yang kuat untuk meneruskan. Karena kita nggak ada yang bilang, nggak ada yang bisa ngasih tahu kita kayak du hast gut gemacht, gitu kan. Nggak ada yang bisa bilang kayak gitu. Karena ya apa yang kita lakukan ya untuk untuk company kita sendiri, dan kita nggak bisa mengandalkan motivasi dari luar. Motivasi luar itu bisa insentif gaji, atau misalkan tadi insentif dari bos, atau misalkan tadi atau motivasi dari atasan dan lain-lain. Jadi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri untuk keep going gitu, karena pasti banyak, seperti yang tadi saya bilang, banyak ups and downs, dan gimana caranya kita bisa bangkit dari misalkan dari downs side-nya, atau dari situasi-situasi di mana very uncomfortable gitu. Nah jadi karena itu kita harus punya motivasi yang just more than istilahnya kalau di sini indirect motive gitu kan. Jadi ekonomi, finansial gitu kan, atau emotional atau excitement, seperti itu. Jadi kita harus bisa punya motif yang bisa nge-sustain kita untuk keep going in every situation gitu kan. Jadi yaitu kalau di sini dari total motivation, di situ ada potential, purpose, and play. Jadi gimana caranya kita bisa punya purpose yang strong, dan kita yakin dengan potensial growth dari company atau dari diri kita sendiri. Itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena seperti yang kita tadi cerita, bahwa running a business itu a marathon, dan kita nggak bisa give up di tengah-tengah. Dan karena itu kita perlu punya source of motivation yang strong enough, yang bisa keep us going in every situation. Nah, jadi kalau dari tadi kan foundation-nya adalah motivation yang strong. Nah, sekarang mungkin aku akan cerita sedikit tentang how to start a business gitu. Yang paling penting adalah karena kita lari maraton, kita perlu find a problem yang we deeply care about gitu. Jadi sebuah problem yang kita itu memang care banget dengan problem itu. Jadi sehingga kalau misalnya kita dapat hardship, kalau kita misalkan di tengah-tengah nggak motivasinya berkurang segala macam, kita tetap bisa keep going on gitu. Nah, karena itu perlu find a problem. There is a lot of problem, there is a lot of potential and opportunity, tapi kita perlu find yang benar-benar kita care, dan kita willing to spend a lot of time, spend a lot of energy pursuing that. Nah, jadi ini istilahnya kayak kita bisa nge-formulate gitu, kalau kita mau ngapain gitu. Kalau dalam bikin startup itu basically kita bisa find a problem gitu kan, di a certain market gitu, yang dimana kita bisa solve in certain time with a certain technology atau innovation yang bisa nge-deliver certain value untuk yang customer itu mau bayar gitu. Jadi intinya sebuah startup itu di situ sih, kita punya suatu problem yang painful enough untuk di solve, yang kita bisa solve dengan teknologi yang existing atau yang kita akan kembangkan dalam certain time frame,
yang sudah bisa kira-kira apa namanya bisa di time box oleh kita sendiri, yang menghasilkan sebuah produk yang produk itu sebuah customer itu mau bayar. Nah, setelah kita mempunyai problem dan kita build solutionnya gitu kan. Tapi yang pasti dalam membuat solution itu it should be imperfect gitu, karena kita harus bisa apa namanya kita nggak punya banyak waktu dan kita nggak punya banyak resource untuk realize that. Karena itu kita perlu build solution yang mungkin istilahnya itu minimum viable solution. Jadi minimum viable product. Jadi sebuah produk yang good enough, not perfect gitu kan, tapi give the value dan bisa prove bahwa value itu untuk customer itu ada gitu. Jadi secara customer tuh bisa ngeliat value dan willing to pay untuk that product gitu. Jadi jangan sampai kita fokus terhadap kayak kita mau bikinnya apa sih, tapi kayak what value can we bring to the customer, what value can we bring to the market, gimana caranya kita bisa validate bahwa apa yang kita buat itu ada value-nya gitu. Jadi fokus ke value dan benefit untuk customer gitu waktu dalam membuat produk tersebut. Yang pasti setelah kita membuat ini, kita bisa going kayak oke, kita bisa validate bahwa there is a market, kita bisa raise more fund untuk apa namanya untuk build our product. Fund itu bisa dua ya, jadi bisa misalkan investor ataupun early customer yang mungkin melihat potensial di produk atau di solusi yang dibawa atau di build oleh kita, walaupun solusi itu belum sempurna gitu. Jadi kita bisa dapetin sebuah clients ataupun tadi investors yang mau. Nah, jadi kalau kita ingin membuat tadi apa namanya membuat produk tadi gitu kan, kita nggak biasanya itu mungkin rekan-rekan pernah dengar namanya ada Series A, Series B gitu kan, ada seed funding gitu. Jadi itu adalah stage-stage dari apa namanya dari pembuatan sebuah startup gitu kan. Di awal itu waktu kita masih R&D itu kita ada seed funding biasanya. Jadi seed funding itu biasanya dikeluarkan oleh orang yang willing untuk kayak basically based on belief gitu kan, kepercayaan aja, belum tahu bakal berhasil atau enggak, dia percaya bahwa orang-orang tersebut bisa apa namanya bisa menghasilkan sesuatu atau bisa menjadikan sebuah startup yang kedepannya akan sukses gitu, walaupun belum ada bukti atau whatsoever gitu kan. Buktinya mungkin dalam bentuk kayak very small sample of tadi market atau misalkan tadi early prototype dan lain-lain. Nah, di fase itu biasanya yang bisa family or friends, kita bisa angel investor atau juga ada kalau di situasi saya dulu ada angel investor, ada beberapa angel investor yang willing to invest di kita gitu kan waktu awal, basically karena belief di tim yang kita bangun. Jadi biasanya ada 3 awal, mereka ngelihat ada people gitu, people-nya siapa yang build the product, why is it the right people untuk build this kind of product, misalnya seperti itu. Habis itu apa namanya produk, baru lihat produknya apa yang kita bikin, dan itu pun sebenarnya mereka nggak terlalu ngeliat karena they know gitu kan biasanya apa namanya itu bakal berubah di tengah jalan biasanya gitu. Nah, habis itu ketiga marketnya, apakah potensial produk yang kita bikin itu ada potensial marketnya atau enggak. Nah itu di apa namanya di awal di startup. Habis itu nanti begitu kita sudah bisa proof bahwa kita ada punya clients, punya customers gitu dan growing gitu. Biasanya mereka lihat traction ya. Traction itu adalah growing berapa cepat grow, misalkan kita di awal punya 10 customer, setiap minggu naik 10% gitu kan, jadi 11 customer, jadi 20 customer, jadi dan mungkin setelah setahun jadi bisa 5 atau 10 kali lipat dari awal-awal gitu. Nah itu yang dicari apa namanya itu adalah metrik-metrik untuk venture capital. Biasanya setelah stage selanjutnya ada venture capital untuk mereka untuk menaruh uang gitu kan di company tersebut gitu. Jadi tapi kita nggak menjual saham, tapi kita mengissue saham baru di mana saham tersebut dibeli oleh venture capital dengan harga yang lebih besar daripada saham sebelumnya gitu.
Nah, oleh karena itu ada namanya istilah valuation ya. Jadi kayak secara value dari company itu bisa naik gitu. Karena tadi dulu kita hargain secara pre-money berapa, habis itu nanti dia mau misalkan harga company kita $1 juta gitu. Habis itu ada apa namanya? Setelah kita jalan dan kita naik dapetin customer segala macam, kita jadi misalkan dari $3 juta gitu. Misalkan kita di value oleh venture capital jadi $3 juta. Habis itu dia masuk $1 juta dan akhirnya kita jadi value-nya jadi 4 juta karena 3 juta plus $1 juta tadi. Jadi seperti itulah kira-kira how it works, dan itu bakal naik terus. Jadi kenapa misalkan banyak kayak misalkan early investor itu bisa jadi kaya raya, atau misalkan founder bisa successful founder bisa istilahnya on paper itu uangnya jadi banyak on paper ya, tapi belum tentu on the real value gitu, karena dalam proses itu valuasinya bisa berkali-kali lipat gitu di situ. Nah, karena itu dari fase yang kecil tadi sampai fase yang besar dan akhirnya mungkin diakuisisi atau IPO gitu. Akhirnya itu biasanya akuisisi atau IPO gitu. Nah, tadi mengenai funding, nah habis itu setelah kita misalkan dapat funding awal ya kita harus build team, gimana caranya kita very different problem gitu kan, building manage 1 orang atau manage 5 orang sama manage 20 orang sama manage 100 orang itu could be different gitu kan. Dan karena itu adalah di situ itu juga ada challenge tersendiri dalam membuat terms, gimana caranya kita bisa dengan tim yang ada, dengan yang terbatas tadi, kita bisa bikin produk yang great gitu kan, yang bagus, yang bisa diterima pasar, dan juga pivots gitu kan. Di sini tuh pada akhirnya dari pengalamanku dan dari pengalaman banyak company gitu kan, ide awal itu bukan ide yang ultimate gitu. Jadi kita jangan istilahnya fall in love with the idea, tapi fall in with the vision gitu kan. Jadi kita pastikan kita punya vision yang bigger than just the idea. Kita harus aware bahwa di tengah-tengah itu pasti ada shifting gitu kan. Jadi kita bisa dari kita talking with the customer, ternyata yang kita bikin di awal itu bukan yang customer mau, atau customer itu nggak mau bayar untuk yang kita bikin kayak gitu. Itu realisasi itu tuh sering terjadi, dan terjadi juga pada kita juga. Our first product itu bukan yang produk yang sekarang. Kita sempat melalui banyak fase gitu kan. Terutama kemarin kita pivot karena waktu funding kita almost failed waktu COVID kemarin gitu kan. Kita harus misalkan cut salary, kita harus change the direction, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa bisa naikin penjualan, dan juga kita bisa dapat big customers, yang akhirnya bisa secara year on year kita bisa alhamdulillah juga kita bisa profitable gitu kan. Nah, that kind of situation itu pasti happens if you try a startup or start a startup. Jadi don't fall in love with the idea. Idea will change. Focus on your big goal. Terus di dalam perjalanan perubahan itu suatu hal yang lumrah, dan even Gojek segala macam itu change a lot gitu dari dulunya sampai sekarang. Kayak misalkan kita lihat Gojek yang makes money bukan GoRide-nya, tapi ternyata GoFood, dan juga misalkan GoPay-nya gitu kan, yang secara fintech gitu kan, yang potentially big gitu kan, kayak gitu contohnya. Nah, dan yang pasti grit, perseverance, dan resilience itu sangat penting gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa building a startup itu is not kayak 1 year stint gitu kan, even longer than working as in a company gitu. Biasanya kalau kita di company mungkin 3 tahun bisa pindah, 2-3 tahun bisa pindah company. Kalau di beberapa, terutama sebagai founders gitu kan, we are supposed to stay sampai akhir gitu. Sampai akhir itu dalam arti at least sampai IPO atau sampai acquisition gitu kan. Jadi karena kita juga memegang uang yang bukan uang kita sendiri, uang investor biasanya gitu kan. Nah,
untuk itu kita perlu namanya tadi ada 3 sih tadi yang saya sebutkan grit gitu kan. Jadi drive of achievement gitu, regardless of situation gitu. Jadi tadi yang seperti Elon Musk bilang gitu kan, kita nggak bisa apa namanya, as entrepreneur kita nggak bisa apa namanya, mengandalkan motivation gitu, karena motivation can come and go gitu kan. We have to have grit gitu in this most difficult situation. Kita tetap apa namanya, yakin dengan tujuan kita, dan oleh karena itu kita harus bisa ngedoktrin diri sendiri bahwa this is apa namanya, this is our life purpose gitu kan, untuk build this company gitu. Nah, terus juga ada perseverance, artinya persistence gitu kan, kita regardless apa kata orang tua, regardless apa namanya, apa kata teman, regardless mungkin kayak it's better to have, kayak misalkan better untuk kerja di company mungkin secara financial mungkin di awal masih mendingan seperti itu, atau karena kita pengen give up gitu, kita harus bisa punya steady persistence gitu, karena mau nggak mau kita kan in building a company nggak bisa sendiri, kita harus bawa other people, artinya kita other people has to be able to trust us gitu, untuk bahwa kita itu responsible nggak cuma untuk apa namanya istilahnya nggak cuman nasib kita sendiri tapi nasib orang lain gitu. Nah itu yang kita perlu punya ya. Dan juga resilience tadi gitu, gimana caranya apa namanya kita bisa rebound dari misalkan situasi-situasi yang bikin kita down, atau misalkan tadi kita sedang jatuh, kita harus bisa rebound cepat dari situasi yang very difficult. Nah itu sih kira-kira dari aku. Mungkin setelah ini mungkin kita ngobrol aja kali ya, mungkin kalau misalkan banyak pertanyaan atau misalkan ada certain experience atau apa namanya aku pernah ngalamin yang kalian pengen tahu mungkin lebih in more detail gitu. Boleh sih Mas, dari aku sih cukup sih, materiku sampai sini aja. Mas Widi. Ya baik, terima kasih banyak Mas Rizky. Wah, luar biasa ini ya pengalaman dan sharing knowledge ya. Tentu sangat berharga untuk kita semua, yang terutama untuk peserta yang ingin mendirikan startup, terinspirasi ya untuk memulai bisnisnya sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand. Mungkin untuk pertama pertanyaan dari saya dulu ya, untuk memancing pertanyaan dari pemirsa ini, dari peserta. Tadi Mas Rizky menceritakan mengatakan don't fall in love into the idea, but fall in love into the vision. Nah, kalau saya boleh tahu, visi Mas Rizky ini sebenarnya apa ya dari awal mendirikan startup atau masuk ke startup instead of working in a company? Well, ya kalau cita-cita sih dulu aku admire sama SAP, basically apa namanya, I think dulu sering kayak berkhayal lah mungkin. Dulu waktu SMA itu berkhayalnya kayak build a company like SAP gitu kan. Jadi kalau aku sendiri visiku sih sebenarnya gimana sih caranya kita, terutama di Indonesia kan terutama belum ada yang ekspor software ya Mas ya. Jadi software kita mostly masih apa namanya ya basically kita impor lah, dalam artian impor beli license dari luar gitu kan, either itu big corporation kayak SAP atau apa Microsoft dan lain, atau mungkin yang newer technology, more smaller company vendor mungkin sekarang juga banyak dari India segala macam. Dan artinya kita basically di situ masih lacking lah ya. Kalau aku ngobrol sama Gartner, apa namanya, analisnya bilang, terutama ada analis Indo yang bilang gitu kan, bahwa di Indonesia itu kebanyakan rata-rata masih namanya software integrator gitu kan, sistem integrator gitu kan, jarang vendor-vendor yang build intellectual property gitu kan di dalam negeri gitu kan. Nah itu jadi misiku sih. Jadi basically misiku adalah gimana caranya kita bisa build intellectual property Indonesia gitu kan. Masa kalah gitu kan sama kayak Vietnam sekarang sama Thailand gitu. Banyak sekali
kalau according to Gartner gitu kan, banyak Gartner analyst bilang banyak kayak apa namanya, banyak sekarang software company made in Vietnam atau Thailand gitu. Padahal mereka itu jualan di Indonesia gitu kan. Indonesia itu the biggest market for software in Southeast Asia, even bigger than Singapore gitu kan. Terutama ya karena emang GDP-nya juga besar sekali gitu. Tapi secara software kita masih impor semua gitu. Jadi I think that is what driving me sih sebenarnya itu untuk build at least one of the earlier apa namanya software company dari Indonesia. Baik. Tapi pertanyaan saya selanjutnya mungkin bagaimana cara kita mentranslate idea menjadi produk atau mencari demand dari market kalau produk kita itu memang dibutuhkan oleh market. Jadi ada dua nih kalau misalkan kalau kita ngobrol dari apa namanya? Kalau according to HBS ya, Harvard Business School ya, jadi ada teknologi push sama ada yang pull gitu kan. Pull itu demand dari market, kita bisa lihat demand-nya itu seperti apa sih, mereka apa butuhnya. Kita intinya apa namanya, kita itu bisa jadi substitute dari apa sih gitu. Nah dari building substitute itu bisa ada, kalau misalnya tadi kalau di sini kan either kita bisa bikin something yang better, faster atau cheaper gitu kan, atau in combination of more than one gitu dari situ gitu. Jadi biasanya seperti itu sih. Jadi kita pengen substitute sebuah existing solution gitu. Misalkan kita mau Gojek gitu kan, dia substitute dari apa namanya orang kebutuhan transport yang dimana problemnya adalah macet dan lack of public transport gitu kan. Jadi orang membutuhkan sebuah transportasi yang reliable. Sebelumnya itu harus misalkan ke ojek pangkalan dulu untuk cari ojek, dan itu juga secara cost mahal gitu kan. Nah dia substitute dengan something yang better dan faster gitu, dan juga cheaper gitu. Nah jadi biasanya kayak gitu sih. Kalau secara logikanya gimana kita mau bikin something ya. Dan juga ya kita ada beberapa, ada yang kita istilahnya ada beberapa cara, ada yang kita coba kayak apa namanya. Kita build very produk yang sederhana. Kalau kita mau B2C ya, business to consumer ya. Kita kayak kita coba bikin something yang sederhana yang ada value-nya untuk customer, habis itu kita coba lempar ke customer. Itu dulu yang dia supposed lakukan gitu kan. Dulu tanpa teknologi kita kasih aja SMS gitu kan. Kita kasih nomor SMS yang dimana kalau WA atau apa namanya ngirim SMS ke nomor itu, kita bakal bantu untuk melakukan sesuatu. Dari situ ada word of mouth, yang dimana dari situ jadi banyak, dan kita kasih kayak dulu kita pasang waiting list gitu yang bisa masuk. Nah dari situ kayak mungkin sekarang ada Clubhouse, mungkin modelnya kayak gitu juga gitu. Dari ada seperti itu kita dapat traction. Traction itu adalah demand yang apa namanya dari pemakai produk kita, dan dari situ kita bisa melihat bahwa produk ini itu ada potensinya gitu. Nah, kedua kalau misalkan sama bigger customer ya, kita mau jadi bigger corporation kayak misalkan enterprise, kita lihat problemnya dari customer apa, dari problem dari customer kita build a product yang apa namanya kita try to fokus ke satu atau dua customer dulu biasanya gitu, dan memakai success story dari situ untuk going to other customers biasanya kayak gitu. Wah, menarik ya. Saya masih ada beberapa pertanyaan, tapi sekarang kita dulu ke pertanyaan dari peserta. Ya ini ada pertanyaan Mas Rizky itu. Boleh. Yang dulu ya. Mungkin dari Mas Dayat ya. Itu bertanya, kalau startup biasanya kan kita skala proyeknya kecil dulu. Tapi bagaimana kalau kita punya visi itu untuk memulai startup itu dengan skala proyek yang besar seperti hospital information system. Nah, pertanyaan Mas Dayat, bagaimana Mas Rizky dimulai dari mana dulu kalau kita punya seperti itu? Yes, kalau menurut aku sih paling depends ya. Tadi apakah ideally kita bisa closing the customer dulu sebelum kita build product gitu kan. Jadi kita bisa mainnya gini, kita kita bisa bangun trust. Misalkan sebelumnya pernah jadi konsultan di situ. Paling baik itu kalau kita start something yang kita tuh nggak terlalu jauh dari domain expertise kita sendiri sih.
Karena itu dari situ kita sudah punya banyak istilahnya aset lah ya, aset itu dari network, aset dari knowledge dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya tadi misalkan contohnya hospital management system, kita start kalau bisa kita bisa closing the first customer, oke, kita dengan MOU kita bisa build something dalam 3 bulan gitu kayak gitu. Dari situ kita cari funding untuk implementasi apa yang kita ingin bikin tadi, atau kita udah start dulu dari demo kecil gitu kan. Dari demo kecil itu kita showcase, habis itu kita closing MOU gitu kan. Dari situ kita bisa cari pendanaan untuk angel investment gitu kan, untuk atau loan atau working capital untuk menyelesaikan dari situ. Dari situ dari experience tadi delivery, dan kita bisa dapatin customer satisfaction dari customer tersebut, kita bisa pakai itu untuk jual ke misalkan hospital lain. Seperti itu sih. Kalau menurut aku seperti itu sih. Jadi try to start with as least effort dan investment as possible sebenarnya sih. Dari situ kita bisa istilahnya kalau kita bisa close tadi satu step tadi, kita bisa going to the next step, kayak misalnya tadi cari investment atau dan. Ya, pertanyaan berikutnya saya kira yang ini ya dari peserta yang raise hand. Tadi siapa yang duluan ya? Ada siapa Mas Uji? Olivio ya, yang duluan. Ya silakan Mas Olivio untuk menyalakan mic atau menyalakan videonya jika berkenan. Halo, Mas Olivio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, saya ingin bertanya nih, tadi tentang create tim gitu. Dulu bisa ya minta diceritain sedikit ya, gimana sih sebetulnya how to create the solid team, how to find the reliable tim gitu. Ya. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, itu faktornya kalau menurut aku sih tadi sih experience dan waktu ya. I didn't do it right time at the beginning juga sih, kayak waktu zaman awal di YesBoss atau KTI. Dulu aku di Airbus itu basically belum punya experience menjadi leader gitu kan, karena tahu sendiri di Jerman karir pathnya lumayan panjang gitu kan, sampai punya experience untuk kayak misalnya tadi leading a team segala macam gitu kan. Nah, aku benar-benar nyemplung banget tuh di Indonesia pertama, juga banyak barrier culture gitu kan, perbedaan culture kayak misalkan terlalu direct dan juga sebagainya, dan akhirnya dan juga ada kayak umur gitu yang di hire itu mungkin masih seumuran aku atau bahkan lebih tua dulu gitu. Jadi kayak lot of problem itu kita juga bakal kira-kira kadang-kadang aku juga merasa kayak emang harus dilalui sampai kita paham kayak apa sih, gimana sih kita leading team. Kita juga pasti bisa ngebantu ngeboost dengan baca buku, yang banyak banget buku-buku yang bisa dibaca. Nanti aku bisa kasih listnya juga kayak buku-buku tentang startup gitu kan. Pada dasarnya buku-buku startup kita bisa dengan baca buku tadi kita bisa kita bisa kayak istilahnya ya speed up lah learning proses kita gitu. Nah, ada contoh misalnya Hard Things About Hard Things dari Ben Horowitz gitu kan, terus juga dari Jason Fried, buku-buku yang menarik, nanti aku kasih listnya juga, mungkin habis ini aku tulisin. Terus yang pasti tadi challenge-nya adalah gimana cara kita bisa motivate gitu kan. Basically pertama adalah gimana cara kita bisa align gitu kan, kayak align, dan karena itu kita perlu punya kayak tadi mission yang kita juga believe in gitu. Kalau kita nggak believe, basically intinya kalau menurut aku sih, kalau kita nggak believe in what we are doing gitu, kita nggak akan bisa make other people believe in what we are doing. Itu pasti paling penting gitu kan. Setelah itu juga kita perlu bisa kayak tadi kalau contohnya di aku gitu kan, engineers mahal gitu, gimana caranya mereka mau kayak working with salary level yang maksudnya kayak untuk kita masih kita bisa afford gitu kan. Nah, itu juga challenging, gimana kita bisa kayak other value, bisa bring in other value selain
dari gaji misalnya gitu kan. Terus juga untuk di kita sih kita juga kalau kita misalkan cara aku misalnya ke manajemen level ya kita open semua orang salary misalnya kayak gitu, terus kita very transparent on almost every decision we make segala macam. Jadi kayak untuk itu kita bisa convince all the people kita working for a bigger apa namanya bigger vision gitu. Terus juga mereka bisa percaya bahwa kayak misalkan I make myself trustable gitu, bisa dipercaya, terutama regarding fairness gitu, bahwa apa kayak it's not bukan kalau kita misalkan belum bayar salary level di Traveloka, it's not because we don't want to pay, tapi karena kita memang belum bisa gitu, dan everyone understand about that. Dan alhamdulillah kalau di kita misalnya kayak kita terutama juga karena kita startup gitu, kita merasa semua terutama di manajemen semua everyone owning the company gitu kan, mereka juga nggak masalah kalau misalnya kita work in the weekend, kalau misalnya kita di tengah malam-malam ada isu dengan klien segala macam. Dan itu penting sih kalau terutama di early stage ini untuk kayak ya kita belum bisa sih kalau misalkan work life balance ya di company seperti ini. Jadi karena more like work life integration gitu. Nah, tapi itu untuk kayak itu perlu tadi banyak hal yang kayak apa namanya penting, kayak tadi trust dari semua orang, terus apa namanya faith dari semua orang bahwa this is has kayak apa kayak kita punya menjunjung misi yang tinggi gitu, seperti itu. Oh ya, Mas Rizky, ini ada tambahan nih. Kan biasanya kalau di startup itu kita ada founder dan juga kita pasti ada apa ya, teammate atau co-founder atau ya semacam itu. Dan gimana sih supaya waktu membentuk tim itu kita nggak gesekan gitu antara foundernya dan juga co-founder itu sendiri? Ya kita sering align sih, harus kita harus sering align kita mau kemana sebenarnya. Terus habis itu we have to be open about every, misalnya kayak apa istilahnya motivasi ya, terutama motivasi kan kadang-kadang nggak cuma yang tadi yang purposeful yang tinggi, tapi juga ada kayak personal motivation segala macam. Kalau aku sih understand everyone, kayak misalkan ada yang mau nikah gitu kan, kita juga allocate more money misalkan untuk misalkan naikin gajinya kayak gitu yang dulu sebelumnya itu. Jadi kita lebih ke arah fokus ke tadi dua juga secara company, tapi juga kita jangan lupakan kayak masing-masing itu punya apa namanya punya kebutuhan juga gitu kan, punya kebutuhan kayak tadi. Karena problem-problem terjadi itu karena kita nggak ngerti kebutuhan mereka itu apa gitu kan. Dan kita nggak ngerti kayak apa namanya kayak mereka tuh pengennya apa, dan karena dan itu dua-dua itu harus perlu, apalagi terutama sama founders kita benar-benar harus benar-benar understand heart to heart sih sebenarnya, kayak oke mereka tuh strength-nya di mana, weakness-nya di mana. Kita bisa kayak kalau di kita sih pasti gini sih, kita karena kita punya way of work sendiri, mereka juga punya way of work. Kita jangan fokus sama kayak weakness mereka, tapi kita fokusin kayak strength. Oke, kita strength di sini, ya udah kita fokusin kerjaan-kerjaan yang kita di mana kita punya strength di situ kita fokusin. Kalau yang lain tim yang lain di sana weak, coba cari apa kayak what is the best possible role they can fill gitu kan, yang di mana mereka bisa give it all gitu. Jadi kayak itu sih sebenarnya. Baik, tadi ada peserta yang raise hand, Maududi kalau tidak salah. Apakah masih ingin bertanya atau sudah terjawab pertanyaannya? Ya silakan kalau ingin bertanya lagi, mohon di raise hand dengan menggunakan fitur raise hand. Saya kembali ke kolom chat. Di sana ada pertanyaan tentang bagaimana regulasi di Indonesia dengan startup, apakah bersahabat atau bagaimana? Kalau menurut aku sih lebih, kalau menurut aku sih dibanding di Jerman kayaknya lebih mudah di Indonesia ya, terutama ya kita bisa tabrak-tabrak dulu lah kalau di Indonesia. Kayak misalkan kalau di Jerman kan harus, misalkan kadang-kadang kita malah nggak tahu, aku juga belum pernah kayak starting a company di Indonesia, di Jerman, cuman intinya seringkali kayak kita harus lakuin kayak birokrasinya dulu, banyakkan birokrasi ketimbang kayak real work yang kita harus kerjakan duluan gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia ya kita bisa start duluan segala macam, terus kita bisa work
Misalkan kita belum punya, kita mau hire orang gitu, kita belum rapih gitu secara misalkan secara HR, secara finance, bookkeeping segala macam, bookfurung segala macam, kita bisa jalan duluan aja sampai kita udah ngeliat painful enough baru kita nakulen lah gitulah, hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi kita bisa lebih fokus kepada apa yang kita pengen bikin sih sebenarnya. Kalau di Indonesia, dan juga secara cost of misalkan dengan fund, misalkan starting fund yang sama, kita bisa melakukan lebih banyak hal di Indonesia daripada di Jerman sih. Gitu. Kalau aku lihat sih nggak ada hambatan ya, paling kayak misalkan ada beberapa hal kayak misalkan mengenai untuk terutama segi kayak pendirian PT segala macam, itu udah dari zaman Belanda, kadang-kadang itu menghambat juga, cuman ya karena di Indonesia masih agak relax lah ya, masih tentang kayak nggak terlalu strict, jadi masih aman sih so far. Ngomong-ngomong tentang PT, ya ngomong-ngomong tentang PT sendiri itu, apakah startup itu punya keunggulan dibanding perusahaan atau gimana? Jadi kenapa memilih startup itu? Maksudnya perusahaan sama startup, basically kan startup itu perusahaan rintisan ya, jadi misalnya perusahaan yang mungkin tadi secara year of founding-nya masih 1-2 tahun ke belakang gitu kan, terus juga maksudnya dibanding perusahaan apa nih, maksudnya perusahaan sendiri dibanding perusahaan ya, dibanding mendirikan perusahaan daripada mendirikan startup, atau itu sama gitu loh antara mendirikan perusahaan dan mendirikan startup? Oke, jadi gini, startup itu ada dua ya, basically kan kita kalau kita membuat sebuah perusahaan itu either kita itu innovation oriented atau kita basically benar-benar profit oriented. Jadi kayak misalkan kita pengen bikin rumah makan yang goalnya fully profit di tahun, maksudnya kayak dalam 2-3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan mungkin gitu kan. Intinya apa, kalau kita mau bikin kalau bikin itu kita juga nggak, kita bisa melakukan di apa istilahnya vertikal apa aja, mau jadi bikin restoran atau mau bikin apa gitu kan. Dan kita nggak perlu punya ambisi yang besar untuk mendirikan bisnis atau menjadikan bisnis itu untuk scale ya, istilahnya untuk scale itu untuk berkembang gitu. Nah, kalau startup sendiri goalnya adalah oke, kita bersusah-susah di awal supaya kita punya advantage, istilahnya unique selling position atau unique selling point atau unique value proposition yang strong, yang dimana kita bisa menjadi salah satu pemain besar gitu. Nah, jadi goalnya setiap startup itu seperti itu sih. Gimana caranya kita dan kalau misalkan orang invest itu mereka ingin profit juga kan, misalkan venture capital, tapi yang mereka bukan dalam bentuk aku harus balikin duit segimana, tapi kayak misalkan kalau bank seperti itu kan, misalkan kita pinjam uang balikin berapa interest gitu. Kalau untuk venture capital dia pengen value dari company itu naik gitu. Gimana cara naikin value dari company itu? Kita harus bisa growing secara cepat gitu. Growing itu gimana sih? Tadi misalkan istilahnya tadi ada namanya month over month growth. Jadi kita sekarang misalkan kita punya uang berapa, revenue kita berapa, bulan depan kita harus berapa kali lipat. Jadi misalkan nih kita sebagai itu kita punya goal kita itu 3 kali lipat biasanya setiap tahun gitu. Jadi kayak misalkan kemarin revenue kita berapa, kita at least tahun ini harus bisa 3 atau 4 kali lipat lebih besar daripada tahun kemarin. Nah, untuk itu kita perlu heavily reinvest, kita juga perlu untuk invest itu tadi misalkan kita hire banyak orang, atau misalkan kita kita develop continuously develop produknya dan lain-lain gitu. Jadi kayak itu sih bedanya startup sama mungkin kayak conventional company. Ya, conventional. Baik, tadi Mas Rizky udah menyinggung masalah investor dan fundraising. Di sini ada pertanyaan tentang apa saja kiat-kiat mencari investor, atau apakah fundraising hanya ditujukan kepada venture capitalist, atau kita juga mencari dana dari sumber-sumber yang konvensional seperti bank dan lain-lain gitu. Ya, tadi tadi ada beberapa cara ya. Tadi pertama, kebetulan ini karena ini company keduaku, waktu kita start FitLoop lebih gampang untuk dapat investment karena
aku punya experience build company sebelumnya, terus juga dari tim. Jadi biasanya tim sih, basically kita harus jualan. Basically kita tuh jualan tuh ke investor itu kita basically jualan. Apa yang dijual, kita bisa jual tim kita gitu kan. Siapa kita, kenapa kita is the best people yang untuk bikin suatu produk gitu, misalnya kayak gitu. Kenapa kita nggak yang lain gitu. Nah itu sih biasanya yang kita perlu jual gitu kan. Kenapa why us gitu. Nah kedua adalah kalau misalkan kita bisa bootstrap untuk kayak ngedapetin kayak early traction biasanya gitu kan. Early traction tadi gitu. Nah, early traction itu apa namanya? Dalam bentuk kayak tadi misalkan early customer yang subscribe atau early customer yang yang suka dengan produknya. Jadi kita bisa bikin matrix. Misalkan tadi apa namanya? Oke, aku pengen punya traction kita based on customer yang subscribe gitu kan, yang login atau sign up di kita gitu. Dari situ kita bisa kita lihat nih. Oke, minggu ini punya 100, minggu kedua punya 110, minggu ketiga 140 gitu kayak gitu. Jadi bisa naik misalkan week over week, setiap minggu naik 10% atau 20% kayak gitu. Jadi kayak kita bisa proving that, terus kita jual itu ke investor dan investor believe in potential of the product dan mereka invest gitu kayak gitu. Nah, kira-kira kayak gitu sih biasanya caranya. Jadi kayak apa namanya? Either kita bootstrap kecil dulu untuk build something yang bisa nge-prove. Jadi yang penting kita bisa proving something gitu. Proving something nggak perlu harus revenue, tapi bisa juga kayak misalnya tadi customer yang mau pakai kayak gitu. Jadi kita harus punya kayak matrix, yang penting kita bisa punya matrix yang kita measure terus-terusan, either weekly atau monthly gitu kan. Dari situ kita bisa kasih lihat ke investor untuk itu. Dan pasti yang perlu story-nya ya, storytelling-nya. Itu harus ada sesi yang different lagi sih kalau tentang storytelling, itu juga panjang lagi. Gimana cara kita bisa ngebungkus itu ke investor, yang bikin investor mau kayak tertarik dengan idea atau produk yang kita punya. Terus ini juga ada. Kenapa Mas? Di FBD tahun berikutnya ya. Iya betul. Amin. Oh ya, ini ada lagi itu tentang angel investor yang tadi dijelaskan, itu sebenarnya benefitnya apa sih? Terus kemudian ada juga nih, kayak yang kita tahu kan ada perlombaan startup. Kalau yang kita tahu kan ada misalnya ada lomba bikin startup apa, lomba itu apakah itu juga chance kita untuk dapat investor atau bagaimana? Terus ya bisa betul, itu juga membantu. Jadi tadi yang pertama, kalau tadi perlombaan itu untuk early itu terutama yang belum dapat investor itu sangat membantu karena kita dapat exposure ya. Jadi kita dapat exposure di media, kita dapat exposure di di luar gitu untuk supaya kita lebih dikenal lah, karena makin dikenal kita makin banyak potensial untuk calon investor yang mau invest, dan dari situ kita bisa at least closing kayak misalnya kita punya calon pembeli 100, paling nggak kita bisa dapat 10 lah kayak gitu contohnya kayak gitu. Jadi kayak itu membantu juga, walaupun ya jangan sampai kita jadi kita terlalu fokus sama itu, kita nggak fokus sama produknya, itu juga biasanya kesalahannya di situ. Jadi kita nggak fokus sama produknya, malah kita fokus untuk kayak beauty contest-nya aja, ikut-ikutan ke acara-acara seperti itu. Jadi waktu kita malah habis itu, jangan sampai seperti itu Pak. Kedua tadi angel investor itu adalah gini, ya mungkin kita banyak kan middle class, tapi banyak orang-orang yang kayak uang recehnya mereka itu, yang mereka tutup mata lah kalau hilang gitu, tuh gede gitu kan, gede enough gitu. Ada yang uang recehnya itu ratusan juta, ada yang uang recehnya itu MM-an gitu kan. Jadi emang karena di Indonesia itu, atau ya maksudnya basically di dunia itu ya maksudnya kayak basic capitalist, jadi kita bisa kayak reach out ke certain circle yang dimana mereka punya more than enough. Jadi dan mereka happily to invest ke something yang mungkin punya potensial untuk gede. Dan rata-rata banyak juga sekarang kayak angel investor itu yang dulunya punya startup, mereka jual gitu kan. Mereka udah jual, diakuisisi sama yang lebih besar, habis itu mereka punya uang lebih, habis itu mereka bisa invest sebagian uangnya untuk startup baru yang dimana mungkin hopefully dari situ ada yang sukses gitu. Dan ada juga orang beberapa yang kayak gitu udah melakukan beberapa iterasi gitu. Jadi udah pernah bikin startup, udah exit gitu, punya uang, terus mereka chip in ke beberapa orang gitu kan. Ada yang dari situ mereka exit lagi gitu, dapat uang lagi gitu, dan dari situ dia punya
punya pool of money yang mereka bisa kayak invest ke startup-startup kecil. Walaupun ya tadi bukan sebagai venture capital yang punya jutaan dolar untuk diinvest, tapi lebih ke arah tadi ratusan juta sampai MM-an lah, kayak gitu biasanya. Juga tidak kalah penting ya mencari orang-orang Nah, itu penting untuk kayak sih kayak makin lama di scene, maksudnya kayak di scene makin dikenal gitu kan. Kalau makin dikenal orang masih lebih willing untuk kayak invest di itu. Jadi kayak misalkan gimana cara membangunnya, ya mungkin ya bikin personal branding, atau kayak tadi pernah maksudnya udah apa pengalaman di beberapa startup gitu kan, memegang posisi penting di startup, setelah itu dia bikin something sendiri kayak gitu tuh biasanya jadi path orang yang bikin startup di Indonesia sih. Baik, pertanyaan berikutnya Mas Fikri Iksan yang raise hand, silakan langsung bertanya, kalau berkenan menyalakan videonya. Cek. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, jadi nama saya Fikri, mau bertanya, dalam produk life cycle kan ada 4 stage tuh biasanya. Yang pertama ada R&D, terus growth, terus mature, terus decline. Nah, biasanya kalau kan tahap awal itu masih monopoli tuh, market masih biru gitu. Kita masih bisa menguasai market, nanti pas sudah idenya mulai growth, udah mulai mature, itu biasanya banyak kompetitor baru muncul tuh buat startup itu. Nah, gimana cara kita buat ngehandle itu sih? Kapan kita harus produk ini kayaknya udah harus decline nih, harus kita ganti produk lain, atau gimana? Kapan kita harus terus kompetisi dengan yang baru-baru itu? Itu mungkin. Saran saya kalau misalnya kita lagi build, ya jangan sampai mikir situ karena kita nanti nggak fokus kalau kita mikirin ke stage itu. Tapi in general di stage itu kita perlu lihat, pertama kayak saya juga pernah ngalamin di stage itu juga. Kita harus lihat kayak potentially what is the next adjacent product yang kita harus build gitu. Kayak misalkan nih GoFood bikin, habis itu mereka cobain bikin GoMassage, bikin Go ini, Go itu gitu, dan akhirnya GoFood segala macam yang mereka tangkap adalah GoFood gitu kan, yang making money, dan dia fokusin di situ, yang lain di kill kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu sih. Jadi kayak mereka bakal expanding the market gitu kan. Nggak cuma ngerjain satu, tapi juga ngerjain beberapa hal yang lain. Dan biasanya seperti itu sih apa yang dilakukan sama Tokopedia segala macam itu kan basically kayak gitu. Jadi pada akhirnya nanti jadi kalau udah agak besar tuh biasanya dari mereka punya niche kecil menjadi certain big player yang dimana mereka bakal bisa konsolidasi, berarti saling akuisisi kayak gitu. Misalkan nih di fintech itu ada beberapa gitu, nanti dari situ nanti semuanya gitu kan. Biasanya yang asalnya cuma offer ABC doang jadi offer ABCD EFG gitu kayak gitu. Nah, nanti jadi mereka jadi head to head, lama-lama dari head to head mereka konsolidasi, berarti misalnya merger akuisisi atau ada yang mati atau yang gimana. Ya. Pertanyaan berikutnya saya kembali ke kolom chat. Pertanyaan dari Giri Raka. Mas Rizky, saya tertarik dalam slide yang ada pertimbangan benefit dan profit untuk melihat MVP startup. Apakah ada parameter untuk 3 poin tersebut supaya kita yakin startup yang kita rintis termasuk MVP atau tidak? Ya, kalau di startup itu karena kita itu harus bisa work with small amount of data, kita harus bisa data oriented, tapi pada akhirnya kita harus pakai gut feeling juga sih untuk kayak decide apakah kita ini in the right direction atau enggak. Karena kalau misalkan kita too much data driven juga nggak bagus, karena kita telat making decision gitu kan. Jadi kayak dari situ kita harus bisa lihat sih intinya dari yang grafik tadi itu kita harus bisa kita harus bisa fokus ke what the customer needs gitu loh. Jadi kayak apa sih namanya? Jadi nggak certain feature tapi kayak benefit atau value yang bisa kita kasih ke customer tadi gitu. Jadi itu kita harus bisa ngelihat kayak lihat dari feedback customer-nya, mereka bisa ngelihat value dari apa yang kita offer gitu kan, mereka excited dengan produk value kita, dan kebanyakan mereka nggak care sama features, pertama adalah value, tapi baru dari situ dari features. Nah, dari situ kita baru bisa lihat kalau si customer udah ngomongin features, baru kita ngomongin features gitu, baru kita butuh feature ABCD EFG. Jadi startnya dari kayak benefit apa dulu untuk customer, baru nanti begitu customer udah ngomong features, baru kita fokus ke featuresnya apa aja. Tapi ya nggak ada parameter yang benar-benar bisa kayak formula gitu, nggak ada sih.
formal gitu, nggak ada sih so far. Baik, tadi ada pertanyaan yang terlewat di chat. Bagaimana cara efektif meng-hire orang? Apa yang harus jadi pertimbangan ketika hire orang lain saat kita masih one man startup? Bagaimana melatih karyawan agar bisa memberi layanan yang terstandarisasi, dan kapan kita tahu kalau now is the good time to scale up? Ya, kalau one man startup kita ya seringkali kita emang hiring itu biggest challenge ya pasti ya. Hiring pasti banyak urong hiring gitu, karena kita nggak enak untuk lay off gitu kan, atau karena kita nggak cocok sama orangnya, dan kita nggak bisa kayak kita kadang-kadang nggak bisa tahu exactly orang yang kita hire sebelum kayak ya misalnya 3-4 bulan bersama kita gitu. Untuk aku sih kalau misalkan tadi depends ya, paling intinya gini sih, apakah kita kalau kita nggak hire other person, kita nggak bisa grow gitu kan. Kalau benefitnya lebih besar daripada effort untuk hiring tadi, itu hire gitu kan. Kalau misalkan belum gitu, kita masih bisa sendiri gitu, karena kita pengen hire just karena untuk supaya kita bisa agak santai-santai doang gitu, itu mending jangan sih. Jadi kayak kalau misalkan kita dengan hire itu kita bisa capture opportunity yang kalau kita nggak hiring nggak capture, itu kita hire gitu. Dan hiring senior itu lebih challenging daripada hiring junior sih biasanya gitu, terutama kadang-kadang ada yang udah senior tapi udah nggak hands on lagi, padahal kita secara sebagai startup perlu orang yang hands on gitu kayak gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalau first hire mungkin paling enak sih orang yang kita bisa ajarin untuk meringankan pekerjaan kita. Mungkin lebih junior, tapi yang fokusnya ke attitude, jadi mereka mau belajar, mereka mau mau untuk diarahkan gitu sih sebenarnya. Lebih ke hands on ini ya, itu penting banget ya. Hands on, capability untuk changing direction, capability untuk berubah, itu penting banget sih, karena kita kan pasti bisa jadi produk kita dalam 3 bulan ke depan berubah gitu, dan kita harus, kalau timnya nggak bisa untuk kayak accept that gitu, itu susah. Tapi kita sendiri sebagai founder atau co-founder itu sebenarnya kita sendiri harus ada mentor atau gimana? Iya, itu penting. Harus ada. Jadi peran mentor itu juga ada. Kita punya mentor sih. Kalau bisa cari mentor sih itu penting, karena kita nggak punya siapa-siapa ya, terutama as a CEO gitu. Kadang-kadang kita nggak punya siapa-siapa untuk untuk validasi apa yang kita jalankan gitu kan. Kalau kita punya someone to talk to gitu kan, yang lebih senior, lebih sepuh, dan lebih punya pengalaman daripada kita, itu sangat membantu sih. Walaupun pasti nggak semuanya nggak bisa dijalankan 1:1 karena pengalaman experience mereka sama condition sekarang kan pasti berbeda. Tapi mentor di sini kalau untuk investor gimana, Mas? Kenapa? Mentor di sini membantu untuk investor, apakah ada? Ada sih, aku juga ada kayak gitu. Even di aku pun ada 2 advisor dan mentor ya. Jadi advisor dan investor gitu, dia juga chip in gitu. Itu even better gitu. Berarti dia nggak cuma ngasih just an advice, tapi dia juga willing untuk take risk gitu dengan barang kita. Ya, untuk ini ya, menilai arah yang kita ambil betul atau tidak. Baik, ada pertanyaan lumayan panjang, saya bacakan saja. Dari Citra Maharani, terima kasih Mas Rizky materinya. Saya ada pertanyaan. Untuk pivoting, tadi di slide ada tulisan bahwa a pivot is a sustainable change to one or more business model. How much change do we have to do based on user experience and reality? Apakah harus mengambil feedback 1:1? Dan gimana supaya bisnis modelnya nggak terlalu menyimpang dari core vision karena terlalu banyak pivoting. Terus pertanyaan kedua, tadi disebutkan untuk qualities menjadi startup founder seperti perseverance, grit, etc. What about the knowledge atau soft skill? Apa hal-hal yang dasar diperlukan sebagai founder supaya startupnya nggak bertahan di idea saja? Ya, silakan Mas Rizky. Ya, jadi pivoting itu pasti berat ya. Kenapa? Karena pasti kita harus merubah
arah kapal gitu. Makin besar kapalnya, makin banyak orang di sana, makin berat untuk pivot. Kalau kita cuma founder doang gampang gitu, tapi kalau misalnya kita udah banyak orangnya itu pasti lebih berat untuk pivoting karena kita harus convince them gitu, kita harus dapat buy-in dari mereka juga kenapa kita change, dan pasti kalau misalnya kita terlalu sering berganti-ganti, kita juga nggak apa istilahnya, ya, mungkin dikira pelimpan, tapi pada kadang-kadang itu perlu dilakukan gitu, walaupun kayak misalkan kita kan ada konsiderasi gitu kan, konsiderasi dalam startup itu pasti kan oke, marketnya segimana sih yang kita dengan produk yang kita punya, kita bisa nge-capture marketnya gitu kan, apakah marketnya willing to pay untuk produk kita misalnya kayak gitu, kalau kita misalkan itu, atau willing to use kalau misalkan B2C gitu, mau pakai nggak sih kayak gitu. Nah, kedua juga ada masalah runway gitu kan, berapa lama sih kita bisa bertahan dengan uang yang ada di bank gitu kan. Pasti di awal pasti bleeding itu artinya pemasukan sama pengeluaran pasti lebih banyak pengeluaran. At some point kita bisa ubah itu gitu kan. Tapi itu biasanya jadi apa namanya? Jadi pertimbangan kayak misalkan nih kita tahu misalkan this product doesn't have a feature gitu kan. Tapi kita biarin aja, artinya kita berdarah pelan-pelan, kita mati pelan-pelan gitu kan. Kalau kita nggak mau bergerak, dan jangan sampai waktu kita ganti itu kita udah nggak punya nafas lagi gitu. Dan sampai pas kita ngerubah direction kita nggak punya nafas sehingga kita udah keburu mati dulu sebelum kita berhasil berubah. Nah itu sih yang paling penting. Karena kita harus bisa kayak itu juga based on experience pasti ya. Kayak kita tahu kapan kita harus benar-benar harus very determined gitu kan. Oke kita sekarang aku benar-benar apa namanya tegas gitu. Oke kita change the direction within this gitu kan. Tapi yang pasti nggak bisa apa namanya nggak bisa upfront dan nggak bisa tanpa nggak diperhitungkan. Kalau misalkan aku dulu biasanya kalau mau change pivot itu aku build small team dulu, kita tes, mungkin small team itu 1-2 orang maksimal 2 gitu, 1 orang biasanya 1 orang kita tes new product. Oke, habis itu kita coba jual, atau dari demo itu kita coba jual, ada yang mau beli atau enggak. Begitu ada yang mau beli, kita shift the direction of the whole ship ke sana. Oh, cukup kompleks juga berarti tugas Mas Rizky ya. Itu penasaran nih, berapa jam tidurnya itu berarti Mas? Ya sekarang sih yang paling berat ya kalau misalkan kadang uang dari klien belum masuk gitu kan, waduh tinggal sebulan nih uang ini gimana caranya? Terus deg-degan gitu ya, kadang itu sih yang paling kita tahu, kita lagi ada apa namanya make sure kayak ada apa namanya customer satisfied kayak gitu-gitu, atau customer lagi ada kemarin Harbolnas, kita harus make sure kayak nggak ada kebakaran di kita kayak gitu-gitu secara sistem dan lain-lain. Hal seperti itu sih. Terus kedua apa tadi quality founder ya. Ya knowledge, soft skill. Kalau menurut aku sih growth, maksudnya kayak kita harus kayak tadi paling penting itu sih. Kalau nggak ada itu mau banyak soft skill, banyak knowledge. Kalau nggak ada 3 itu tadi, itu susah sih. Soalnya tadi yang pasti kita maraton dan kita nggak bisa expect happy terus gitu kan. Jadi dan yang paling penting adalah what do we do kalau in the very difficult challenging situation, itu yang paling penting sih. Dan kalau kita punya grit dan perseverance pasti kita juga cari, maksudnya kayak nggak mungkin kita diem aja gitu kan, pasti juga kita cari knowledge baru, cari soft skill baru, gimana cara diffusing the situation, cari solusi yang tepat kayak gitu. Jadi kalau menurut aku paling penting 3 itu sih dari pengalaman sih. Terus berarti minimal berapa orang tuh Mas kalau ingin memulai startup? Minimalnya, paling minimal menurut Mas Rizky ini? Ya ada pepatah kayak apa, if you want to go fast, do it yourself gitu. If you want to go farther ya barengan gitu kan. Ya biasanya sih kalau katanya sih di antara 2 sampai 4 ya biasanya ya. Paling sweet spotnya biasanya 3 orang sih. Karena tadi kenapa 3? Karena ada kayak quorum gitu kan. Kalau ada misalkan ada discussion yang lagi challenging gitu, kita ada quorum, maksudnya 2 orang dari 3 bisa di set yes gitu, misalnya kayak gitu. Atau ada yang bisa veto dan lain-lain. Nah, itu apa namanya? Rata-rata seperti itu sih. Kalau aku sendiri sekarang 3/3. So far sih quite stable gitu kan.
pasti butuh di awal, pasti butuh alignment, tapi yang pasti at some point semua harus itu sih, semua harus kayak apa istilahnya all in sih sama apa yang kita bikin. Kalau enggak, kalau misalkan yang dua misalkan full time, yang satu nggak full time, itu very difficult situation biasanya. Jadi harus semuanya benar-benar apa namanya commit gitu sih. Ya, terima kasih Mas Rizky untuk jawaban-jawabannya. Kita masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita hanya tinggal 4 menit lagi untuk bagian pertama dari sesi 1 ini. Mungkin kepada teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, bisa ditanyakan lagi di sesi kedua. Maaf, di bagian kedua dari sesi pertama ini. Masih ada satu pembicara lagi. Masih ada satu pembicara lagi. Sebelum saya tutup bagian pertama ini, mungkin dari Mas Rizky ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan, motivasi kepada teman-teman kita yang berniat atau terinspirasi untuk mendirikan startup. Atau mungkin mentor, sebagai mentor. Feel free sih kalau mau apa namanya, mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, feel free untuk apa namanya, mungkin nanti dari tim Forkom bisa bantu arrange gitu kan. Kalau mau ngobrol apa namanya di waktu selanjutnya dan lebih private, nah itu bisa, boleh, ke monggo, dengan senang hati aku juga apa namanya happy untuk help. Kedua, kalau tadi sih kalau buat aku, if you decide to be entrepreneur, at some point you will have to make really difficult choice untuk kayak benar-benar komit dan terjun. Dan di situ kita nggak boleh, kita benar-benar harus lepas dari mental apa namanya employee lagi, karena tadi kita nggak, as long kayak kita masih fokus ke salary, kita nggak bisa apa namanya, kita nggak bisa make the best decision untuk our company gitu kan, kita nggak bisa all in. Dan di situ penting sih sebenarnya kalau kita sudah mau serius, dalam artian kalau kita emang beneran serius jadi entrepreneur, at some point kita perlu benar-benar terjun, lepas dari maksudnya kayak apa namanya, lepas dari apa istilahnya tadi, salary kita, dan kita fokus ke apa namanya being entrepreneur. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Mas Rizky untuk waktu dan knowledge sharing-nya. Tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ya, kita akan lanjut ke sesi kuis ya. Ya, sebelum kita masuk ke pembicara kedua yang tidak kalah spesial dari Mas Rizky, kita akan ada sebuah kuis yang kali ini dipersembahkan oleh siapa, Mas? Jadi oleh Questionnaire.com. Ya, jadi Questionnaire.com ini adalah platform yang memudahkan kita untuk membuat kuesioner. Jadi kita nggak perlu lagi cari